Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik, kita lanjutkan ke bagian keempat materi kita pekan kelima ini. Kita akan lihat mengenai ancaman dan pembinaan terhadap gatra ideologi. Ya, kita akan SWOT sederhana ini gatra ideologi ya. Bahwa kalau kita bicara ideologi kita ini kan dia berkontestasi ya dengan ideologi-ideologi mainstream yang lain. Alhamdulillah. Nah, kekuatannya ada beberapa. Silakan Anda identifikasi lebih banyak lagi. Bahwa ideologi kita itu ideologi Pancasila kita ini adalah ideologi yang terbuka. Dia adaptif pada kondisi masyarakat. Itulah sebenarnya terjemahan yang salah kemarin di masa Orde Lama. Ada namanya Manipul Usdek. Jadi dia terjemahkanlah itu pemerintah kita ideologi Pancasila itu, lalu kemudian dia terjemahkan dalam bentuk Nasakom, nasionalis, sosialis, komunis. Nah ini kan jadi persoalan karena ide-ide itu tidak bisa saling bersama, tidak bisa satu rumah, apalagi satu kamar. Agamis dengan komunis kan itu. Lalu masuk Orde Baru, ya demikian juga kejadiannya diterjemahkan pula oleh pemerintah kita dalam bentuk butir-butir Eka Prasetya Pancakarsa kan, Mataram P4. Nah sekarang di masa reformasi itu awalnya memang berbahaya karena di awal itu seperti diabaikan, dilupakan. Nah sekarang ini tidak, terbuka ruang-ruang untuk setiap warga negara itu menerjemahkan. Sehingga setiap mereka yang ada di medan-medan pengabdian ini bisa bela negara, bisa mewujudkannya dalam kehidupan kesehariannya. Tapi itu tadi memang perlu ada lembaga yang mengakumulasi terjemahan-terjemahan itu, jangan sampai memang terjemahannya justru keluar dari esensinya gitu. Ya, sehingga tidak menjadi baik di dalam menjadi dasar, menjadi pengarah dan menjadi tujuan bagi kehidupan berbangsa bernegara kita. Kemudian Pancasila sebagai kesatuan nilai mengakar secara turun-temurun. Dia mengakar. Iya ada. Cuma kalau kita sebut Pancasila mungkin mereka sedikit mengalami bertanya-tanya, mungkin sedikit menolak. Tapi kalau kita bicara nilai budayanya, dia bilang, oh itu nilai budaya saya. Sipa katau, sipa kalabdi, ya itu sila kedua. Ya, malik sipa raper, reba sipa tokong, itu persatuan itu. Nah, itu. Kemudian dikaji secara mendalam di perguruan tinggi, ada mata kuliah wajib nasional. Nah, itu sebuah kekuatan. Ada lembaga yang mengaturnya, sudah bagus lah karena dulu kan dibubarkan itu BP7 ya. Kemudian dia menjadi platform setiap pusat studi, lembaga kajian pengetahuan, penelitian dan pengabdian kan ada itu berdasar atas Pancasila sebagai dasar negara ada itu karena memang perintah dari Undang-Undang 12 tahun 2011 itu. Sehingga masyarakat meyakini Pancasila sebagai ideologi yang mapan sehingga diwariskan dalam bentuk doktrin pada generasi selanjutnya. Jadi sebenarnya Pancasila itu sebagai sebuah ide ya, tidak ada masalah. Karena ide itu universal. Juga ada di negara lain. Misalnya di Malaysia ada rukun negara ya. Di Amerika ada liberty, fraternity dan seterusnya itu nilai-nilainya ada, nilai kemanusiaan ada, kebebasan ada, demokrasi, tapi tentu labelnya berbeda dan pengejawantahan selanjutnya berbeda. Jadi Pancasila sebagai ide itu tidak ada soal, tidak ada perdebatan. Cuma bagaimana dia berwujud norma dan dijalankan dalam kehidupan menjadi sebuah ideologi negara itu persoalan. Karena kadang terjemahannya sepihak oleh rezim yang berkuasa. Itu masalah besar. Kemudian yang kedua adalah kelemahan. Kadang Pancasila itu ditafsirkan tanpa melihat konteks perumusannya. Ada yang banyak kemudian merumuskan. Ini kan bicara Trisila, Ekasila itu kan sudah final. Artinya itu sudah diusulkan dan kemudian dirumuskan di PPKI itu 5, bukan tri, bukan Eka ya. Nah, itu jadi tidak boleh. Ada konteksnya. 1 Juni itu ide Pancasila sampai dengan Bung Karno, tapi Pancasila sebagai dasar negara disahkan PPKI 18 Agustus. Dia harus dipahami. Kurangnya pemahaman yang jernih terkait dengan Pancasila mengalami degradasi terhadap internalisasinya. Jadi ada degradasi nilai itu. Ada keluarga sebagai organisasi terkecil, benteng utama menanamkan nilai-nilai kan sudah tergerus juga dengan isu gender, dengan isu produktivitas dan seterusnya. Nilai-nilai gotong royong kekeluargaan itu kan mulai hilang gitu.
Generasi muda kita abai dan acuh mempelajari dan mengaktualisasi nilai itu. Pancasila di awal dianggap ihwal abstrak yang kaitannya hanya dengan negara, urusan pejabat. Nah, itu kelemahan. Apa peluangnya? Nah, itu peluangnya ya dalam perspektif akademik, Pancasila berpeluang menjadi sebuah sistem pemikiran mandiri yang dikaji sebagai bagian dari ilmu sosial masyarakat Indonesia. Ada pengkajian berkesinambungan, ada penegasan terkait konkretisasinya, apalagi sekarang ini sudah mulai ada lagi digiatkan setiap upacara, pembacaan naskah dan seterusnya untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat kita, karena ya karakter itu akan terbentuk dengan pembiasaan. Tapi saya pikir seremoni-seremoni seperti itu penting tapi tidak menjadi utama. Yang utama adalah bagaimana perwujudannya dalam setiap tindak hidup berbangsa dan bernegara. Kemudian Pancasila sebagai ideologi bernegara itu diakui, ya. Beberapa kali kita kongres di UGM itu ada kongres yang kemudian menunjukkan bahwa ilmuwan-ilmuwan dari luar itu mengakui bahwa nilainya universal, karena saya universal nilainya kemanusiaan, keadilan, persatuan, demokrasi, ya itu universal. Ketuhanan juga universal sebenarnya, karena bicara konsep ketuhanan itu kan bukan hanya teisme. Ketuhanan itu kan ada ateisme, itu konsep ketuhanan juga, ateisme, teisme, panteisme, agnostisisme. Ya kita sebagai negara milihnya ya ateisme, karena dari dulu bangsa kita berketuhanan. Apa buktinya? Dari dulu ada dinamisme, dinamus dalam bahasa Latinnya. Percaya pada kekuatan apa? Kekuatan alam, ada roh di situ. Itu sebenarnya menunjukkan bahwa manusia itu menyadari dirinya, manusia Indonesia menyadari dirinya tidak kuat, lemah, ada yang kekuatan besar. Itulah hakikat ketuhanan sebenarnya. Makanya dia berdoa di gunung yang kelihatan rindang, ada pom-pom besar, di lautan ada ombak besar. Dia mencoba menerjemahkan itu. Ya lahirlah kemudian datang agama adalah sebagai lembaga yang kemudian memberikan landasan yang benar seperti apa, ya lewat nabi dan rasul yang diutus oleh Allah, oleh Tuhan, ya. Nah itu, jadi ya sebenarnya dari dulu ada nilai itu, cuma labelingnya berbeda setiap negara. Apa ancamannya? Nah ini, ada yang merubah. Ada propaganda ideologi asing melalui media dan seni yang menggerus nilai itu. Ya, gotong royong, kekeluargaan hilang, berganti dengan apa? Individualisme, semua berbasis proyek. Kerja bakti tidak perlu ada proyeknya. Nah itu kan sudah menggerus nilai-nilai kebersamaan itu. Mari adik-adik silakan dianalisis lebih lanjut. Kemudian apakah yang dimaksud dengan ketahanan ideologi? Ini ujungnya materi kita hari ini. Apa sih itu apa namanya yang disebut ketahanan ideologi? Ya, sama juga kalau kita bicara ketahanan sebuah bangunan, ya tahan terhadap benturan, tahan terhadap cuaca. Nah, kalau ideologi itu tahannya seperti apa? Ya, kalau kita bicara gatra ideologi, itu sebenarnya menunjuk pada perangkat nilai-nilai bersama yang diyakini. Untuk apa? Mempersatukan bangsa. Kan bangsa ini apa namanya bisa bersatu penting untuk kelangsungan hidup, karena yang real sebenarnya itu adalah Bugis, Makassar, Jawa, Madura, Batak, Minang. Akhirnya kemudian adalah bangsa Indonesia dalam pengertian politis, ada tujuan yang sama. Lahirlah Indonesia. Bagaimana menjaga itu? Maka perlu perangkat nilai-nilai bersama. Walaupun sifatnya sekunder ya, karena ideologi apa namanya itu ada identitas sekunder sebenarnya. Identitas primer kan sudah ada, identitas kesukubangsaan, agama, kepercayaan itu identitas primer. Negara kita, negara Kepulauan Percil Nusantara, Bhinneka itu identitas primer. Maka dibuatlah identitas sekunder, walaupun namanya sekunder, tapi dia fundamen. Itulah dasar negara, itulah ideologi negara, Pancasila. Tapi itu tidak bisa berbuat apa-apa kalau kemudian tidak diterjemahkan menjadi instrumen. Lahirlah identitas instrumental. Yang mana itu instrumental banyak. Ada konstitusi negara, bendera negara, lambang negara, lagu kebangsaan. Itu semua identitas-identitas instrumen untuk menginstrumenkan persatuan. Lahir bendera negara merah putih. Lagu kebangsaan. Kan ada lagu-lagu yang lain. Lagu Amiri, lagu apa, dan seterusnya. Ambo Manise, dan seterusnya. Nah, mempunyai dua peluang, yakni berpotensi perpecahan dan berpotensi sebagai kekayaan bangsa menumbuhkan rasa kebangsaan dan persatuan. Jadi ada dua peluang itu memang.
Perbedaan itu bisa melahirkan proses sosial asosiatif, bisa melahirkan proses sosial disosiatif. Harapannya lahirlah proses sosial asosiatif. Apa itu kerjasama, ya, kolaborasi. Gitu. Nah, unsur ideologi diperlukan untuk mempersatukan bangsa yang beragam. Makanya ya 7 kata di sila apa namanya? Di sila apa namanya? Sila pertama itu kan hilangkan. Ya. Bagi bangsa Indonesia tentu nilai bersama itu tercermin di dalam Pancasila. Tidak ada label agama kan di sila pertama, tidak ada label suku di sila ketiga. Semua untuk bangsa Indonesia. Nah, tentu bicara ideologi kita ada dinamika dan tantangannya. Dinamikanya tentu ada pasang surut. Ya, kita kan punya konstitusi itu berbeda-beda. Ada konstitusi RIS pernah berlaku, ada Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pernah berlaku. Nah, itu kemudian yang apa namanya? Yang menjadi dinamikanya. Tapi ternyata naskah Pancasila tetap ada di masing-masing preambulnya itu, di masing-masing pembukaannya itu konstitusi. Cuma memang ada beberapa apa namanya? Kalimat-kalimat yang berbeda. Nah, kalau kita lihat di masa Bung Karno ini, kan ada konsep nasakom di situ. Ini nyata berbeda. Bahwa Pancasila, sila pertama ketuhanan masa, komunisme, ya tentu berbeda. Dan itu dianggap sebagai hal yang sebenarnya membahayakan ideologi Pancasila itu. Padahal Bung Karno adalah salah satu perumusnya, pengusulnya. Kemudian, nah di masa Orde Baru, masa Pak Harto itu ada ketetapan MPR tentang P4. Mengatakan P4. Ya, pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Nah ini adik-adik kan tidak rasakan. Dulu kita itu ada namanya penataran P4. Pola sekian puluh jam. Ya. Nah dijadikan sebagai asas tunggal. Dulu tidak boleh. Orsospol itu tidak boleh. Organisasi politik, organisasi masyarakat. Itu tidak boleh, asasnya berbeda. Sekarang asas boleh. Sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila. Ya. Komunisme, ateisme itu kan tidak boleh tentangan. Tapi itu dianggap kelemahan karena ini yang menghilangkan ini kan di masa pemerintahan B.J. Habibie kayaknya yang menghilangkan proses tunggal. Nah di masa reformasi ada banyak kejadian. Awal-awal reformasi itu betul-betul Pancasila hilang. Malah di perguruan tinggi hilang itu mata kuliah Pancasila. Iya, orang bicara Pancasila dianggap Orde Baru. Akhirnya lama kelamaan 10 tahun ya satu dasawarsa ya, satu dekade ya. Nah, itu akhirnya kemudian 10 tahun reformasi ya seperti negara kehilangan arah. Muncullah itu radikalisme, terorisme macam-macam. Ya, akhirnya kemudian kembali datanglah itu MPR melakukan sosialisasi 4 pilar ya. Nah, itu sudah masuk jadi kurikulum nasional kita nanti ada di Undang-Undang 12 2012 tentang pendidikan tinggi. Yang lain tidak, Pancasila hilang itu. Nah, unsur-unsur yang memengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara itu ada faktor eksternal dan faktor internal. Nanti sebenarnya ini lebih dalam bagus didiskusikan di pekan terkait dengan aspek kehidupan bernegara kita, ya, aktualisasi, internalisasi nilai ideologi ya. Tapi tidak apa-apa kita bahas sedikit di sini ya. Bahwa faktor faktor eksternalnya tentu ya isu budaya global, ada kontestasi ideologi dengan ideologi yang sudah mapan ya, ideologi mainstream di luar sana yang justru melahirkan kemakmuran di negaranya mereka ya. Kan belum tentu bajunya orang bagus bagi dia kita pakai jadi bagus juga bagi kita ya, belum tentu, bisa longgar, bisa sempit, bisa tidak enak kelihatan warnanya. Nah, itu kan tidak boleh bawa ini. Sama ya sepak bola. Ada pemain berhasil di sebuah klub, pindah dia tidak bisa. Ada pelatih berhasil membawa juara sebuah klub, dia pindah tidak bisa. Jadi sesuatu itu tidak boleh dianggap sama. Bahwa diberlaku di kita juga berhasil. Nah, harus tadi memenuhi syarat yang 4 dimensi itu. Dimensi realitas, betul-betul baju kita, nilai kita. Tinggal bagaimana itu dikembangkan. Sebenarnya dalam tataran ide itu bagus sekali. Cuma dalam tataran pelaksanaan itu persoalannya. Itu persoalannya ya. Nah, ini faktor eksternalnya ya. Ada unsur ateisme, itu tentu merongrong sila pertama. Ada unsur individualisme, itu tentu merongrong sila kedua, sila kelima ya.
kemudian ada kapitalisme, ya itu yang merondong prinsip ekonomi kerakyatan, ya. Itu faktor eksternal. Kemudian faktor internalnya, ya bisa pergantian rezim itu kadang melahirkan apa? Koalisi kuasa terhadap ideologi itu berbeda, ya. Penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk korupsi, ketidakpercayaan terhadap partai politik itu bisa berdampak terhadap ideologi kita. Jadi ya bagaimana kemudian Pancasila sebagai ideologi itu selain menghadapi ideologi-ideologi besar dunia juga menghadapi tantangan sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma masyarakat umum kita. Terorisme, penyalahgunaan narkoba itu kan ancaman nyata sebenarnya, ya. Bisa melahirkan rasa takut pada masyarakat kita, bisa mengganggu keamanan negara, ini kaitannya dengan dan berujung pada mengancam integrasi bangsa. Sama juga narkoba itu merusak perekonomian negara. Ya, nanti silakan diskusikanlah bagaimana terorisme itu. Kemudian penyalahgunaan narkoba, ya tentu itu merugikan karena itu generasi muda yang disasar, yang seharusnya bisa menjadi generasi pelanjut yang mengisi pembangunan agen-agen pembaharu, ya, yang nanti diharapkan bisa memimpin negeri ini. Ya. Sehingga kalau kita mau simpulkan bahwa yang disebut ketahanan ideologi itu adalah sebuah kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi itu. Jadi di saat kemudian ideologi itu sudah diterima dengan baik, ya, oleh seluruh bangsa, dalam artian bukan hanya menerima formal, tapi menerima material, ya, secara normatif berlaku. Nah, akhirnya kemudian dia memiliki kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional. Dia juga memiliki kemampuan untuk menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan perbedaan bangsa. Cuma memang begini, banyak yang mengatakan bicara agama itu berarti tidak Pancasilais. Bicara kesuku bangsaan itu sara, tidak boleh melanggar Pancasila. Justru dengan Pancasila, agama kepercayaan bisa tumbuh kembang. Dengan Pancasila, suku bangsa bisa tumbuh kembang. Ini yang tidak boleh disalahartikan. Mari kita bicara masing-masing suku bangsa kita. Misalnya orang Sulsel punya siri itu digunakan untuk maju, siri digunakan untuk tidak melakukan pelanggaran, itu bagus. Dan itu nilai budaya bangsa. Sama juga dengan agama. Preferensi agama di dalam hidup berbangsa bernegara itu harus dihargai. Cuma tidak boleh melahirkan pertentangan dan permusuhan. Ya, sehingga kalau itu terjadi, negara harus hadir untuk menegakkan hukum secara adil. Dan tentu ya bangsa ini harus mengajarkan dirinya bertoleransi. Karena perbedaan di negeri ini sebuah keniscayaan. Itu memang sudah demikian adanya dari dulu. Ya. Oke adik-adik, saya pikir itu pembahasan kita untuk materi keempat, bagian keempat, pekan kelima ini. Silakan adik-adik memberikan komentarnya, mendiskusikan, ya, menjelaskan tugas-tugasnya sebagai bagian dari pembelajaran interaktif kita pekan ini. Saya akhiri dulu, nanti sebentar kita di kelas bisa berdiskusi, bisa berinteraktif lebih jauh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.